Konten ini gue tulis tepat setelah gue selesai live nonton episode terakhir Takopi no Genzai, anime yang paling gue suka di musim summer ini. Sebelum kalian lanjut nonton konten ini, gue sangat menyarankan kalian untuk nonton animenya dulu. Cuma 6 episode doang, tidak lama kok. Soalnya sayang banget kalau kalian sampai kena spoiler sebelum nonton anime ini. Nanti kalau udah kelar nonton, baru kalian balik lagi ke konten ini untuk nyari teman ngobrol dan untuk nyari orang yang bisa menyampaikan isi hati kalian. Oke? Semenjak Orb tamat, gue masih belum menemukan anime baru yang gue anggap bagus dan gue nantikan setiap minggunya. Awalnya, gue cuma pengen tahu seperti apa ceritanya Takopi dengan nonton 1 episode saja. Karena jauh sebelum animenya rilis, gue udah tahu mengenai rumor kalau ceritanya Takopi bakalan dark. Dan gue juga tahu kalau manganya Takopi bakalan dapat adaptasi anime. Tapi karena gue kepengen nonton animenya nanti, gue pun memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih jauh mengenai ceritanya Takopi. Dan gue juga memutuskan untuk tidak baca versi mangganya, dengan harapan agar gue bisa sepenuhnya menikmati versi animenya nanti. Dan ternyata keputusan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah gue ambil dalam hidup. Karena gue puas banget nonton versi animenya Takopi tanpa kena spoiler yang berarti. Andaikan dulu gue udah terlanjur baca mangganya Takopi, ada kemungkinan gue gak bakal sesenang ini ketika nonton versi animenya. Sebagai orang yang suka banget nonton anime serupa, seperti Metin Abyss dan Shoujo Sumasu Ryoko, Takopi no Genzai ngebawa tema yang serupa, yaitu sebuah cerita di mana karakter bocil menghadapi masalah yang sangat serius. Tapi karena kita ngelihat masalah itu dari kacamata bocah, ngebuat masalah tersebut jadi terasa ringan. Nah, awalnya ceritanya Takopi ini kelihatan seperti Doraemon tapi versi dewasa, di mana Doraemon menggunakan mesin waktu untuk balik ke masa lalu dengan tujuan untuk membantu Nobita. Kurang lebih, Takopi juga sama. Dia datang ke bumi untuk membuat semua orang bahagia, dan orang yang pengen Takopi bahagiakan adalah Shizuka, seorang anak perempuan kelas 4 SD yang mengalami perundungan. Sama seperti Nobita yang juga sering dirundung Giant dan Tsuneo. Tapi perundungan yang Shizuka alami sama sekali tidak lucu. Dia dipukulin, dia diinjak-injak, dia dicaci maki, barang-barangnya dirusak, dia diabaikan orang tuanya, dan dia kehilangan satu-satunya emotional support yang dia miliki. Semua hal itu berujung pada satu kejadian yang ngebuat Shizuka memutuskan untuk menggantung anunya. Nah, karena Takopi bertujuan untuk membuat Shizuka tersenyum dan bahagia, Takopi pun mencari cara agar dia bisa mencegah Shizuka menggantung anunya. Dan disinilah peran alat-alatnya Takopi. Salah satu alat yang Takopi miliki adalah kamera yang ngebuat dia bisa memutar waktu untuk kembali ke momen ketika foto dari kamera itu diambil. Dan foto inilah yang bakal Takopi pakai untuk terus-menerus memutar waktu demi bisa menolong Shizuka. Kurang lebih seperti ini premis dari episode 1 Takopi, sebuah premis yang mengingatkan gua dengan anime time travel seperti Re:Zero dan Erased. Episode ini ngebuka banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi, mulai dari kemungkinan Takopi yang stres karena terlalu sering mengulang waktu, kemungkinan adanya timeline di mana Shizuka muak dibully, dan masih banyak lagi. Karena premis ini, gue langsung jatuh hati dengan anime Takopi. Dan gue langsung tahu kalau gue pasti bakal suka nonton anime ini setiap minggunya. Sampai akhirnya rilis episode 2, yang kurang lebih masih sama seperti episode 1, di mana Takopi bolak-balik masa lalu untuk menolong Shizuka dari perundungan yang dilakukan oleh Marina. Episode ini sukses ngebuat gue benci banget dengan karakternya Marina, karakter bocah perempuan yang ngebuat hidupnya Shizuka sengsara. Sampai akhirnya, episode ini ditutup dengan sebuah plot twist tidak masuk akal, yaitu Takopi yang tidak sengaja ngebuat Marina mati. Dan yang lebih parah lagi, kameranya Takopi malah rusak setelah dia menggunakan kamera itu untuk menghantam kepalanya Marina, yang mana hal ini ngebuat Takopi tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Plot ini seketika ngebuat pandangan gue berubah drastis mengenai anime Takopi. Anime yang awalnya gue kira bakal kayak Re:Zero yang bakalan ngulang terus-menerus, ternyata masuk episode 2 langsung gak bisa ngulang sama sekali. Nah, satu hal yang ngebuat cerita time travel terasa ringan, karena cerita seperti ini mempunyai sebuah jaminan yang bisa ngasih rasa aman bagi para penikmatnya, yaitu jaminan di mana karakter utama kita bisa kembali ke masa lalu kalau saja hal terburuk terjadi. Tapi kalau jaminan ini tiba-tiba hilang, kita pun tidak bisa lagi merasa aman, dan yang tersisa adalah perasaan gelisah sekaligus penasaran mengenai nasib para karakter kita ke depannya. Inilah yang ngebuat episode 2 Takopi luar biasa.
Karena perasaan aman yang gue rasakan di episode 1 seketika hilang ketika sampai di bagian akhir episode 2, di mana gue jadi gelisah sekaligus penasaran memikirkan nasib Shizuka setelah Marina mati. Di titik ini gue sangat bersyukur tidak pernah baca manganya Takopi, karena kalau saja gue udah baca manganya, gue pasti tidak bakalan terkejut ngelihat plot twist di episode 2 ini. Di titik ini juga gue sebagai penonton yang sejak awal dibuat simpati kepada Shizuka dan dibuat benci ngelihat tingkah lakunya Marina, seketika merasa kalau apa yang Takopi lakukan kepada Marina sudah keterlaluan, dan sepertinya Marina tidak perlu dihukum sejauh itu. Memang benar, gue kepengen banget sliding Marina di 2 episode pertama, tapi masuk ke episode 3 ke atas, gue malah merasa Marina bukan cuma satu-satunya orang yang perlu di sliding. Ini dia yang bagus dari anime Takopi. Anime ini jago banget mempermainkan moral kita sebagai penonton. Awalnya kita mungkin merasa kalau karakter A perlu untuk dibantu dan karakter B perlu untuk di sliding. Tapi di episode selanjutnya, karakter yang awalnya kita kira sebagai korban justru berubah juga jadi pelaku, dan karakter yang awalnya pelaku juga ternyata adalah korban. Inilah kesimpulan yang bisa gue ambil setelah nonton episode 3 Takopi. Episode yang menjadi awal di mana gue meragukan moral gue sendiri sebagai penonton. Karena di episode ini kita bakal diperlihatkan bagaimana kesehariannya Marina ketika berada di rumah. Dan ternyata semua kekerasan yang Marina lakukan kepada Shizuka adalah bentuk pelampiasan dari apa yang dia terima selama berada di dalam rumah. Dan episode ini pun ditutup dengan scene Takopi yang sadar kalau sepertinya bukan hanya Shizuka yang perlu ditolong, tapi Marina juga perlu ditolong. Di episode ini juga gue mulai menyadari kalau ada yang salah dengan karakternya Shizuka, dan perlahan-lahan kita dibuat untuk meragukan karakternya Shizuka juga. Sama seperti Marina yang juga korban, Shizuka juga mungkin saja adalah pelaku. Lalu masuk episode 4. Episode ini mendalami karakternya Azuma yang bisa dibilang ikut terseret ke dalam masalahnya Shizuka dan Marina. Dan sama seperti mereka berdua, Azuma juga punya masalah dengan orang tuanya. Di episode ini kita sama-sama bisa berkesimpulan kalau masalah utama dari anime Takopi berasal dari orang tua para karakter kita. Shizuka kena bully karena pekerjaan ibunya, Marina kena KDRT karena sikap ibunya, dan Azuma stres karena ekspektasi ibunya. Karena hal ini, Azuma pun haus akan pengakuan. Tapi karena dia tidak bisa mendapatkan pengakuan dari ibunya, Azuma pun berharap agar dia bisa mendapatkan pengakuan dari Shizuka. Sampai pada titik, Azuma seperti diperalat oleh Shizuka demi kepentingannya. Nah, episode ini langsung membangun narasi kalau Azuma murni adalah korban dalam cerita ini. Tidak seperti Shizuka dan Marina yang adalah korban sekaligus pelaku. Azuma justru hanyalah orang yang terseret ke dalam masalah mereka berdua dan berakhir diperalat oleh Shizuka. Sampai akhirnya episode 5 rilis. Dan lagi-lagi asumsi gua langsung dihancurkan. Episode ini gue buka sebuah plot twist di luar nalar yang sama sekali tidak gua sangka, dan gua benar-benar terkejut ngelihat apa yang sedang terjadi. Intinya, episode 5 ini semakin memperkuat argumen mengenai Shizuka dan Marina yang juga sama-sama korban sekaligus pelaku. Karena di episode ini terungkap kalau orang yang sebenarnya pengen Takopi bantu bukanlah Shizuka, melainkan Marina. Episode ini juga memperlihatkan sisi lain dari Azuma yang ternyata berperan sebagai pelaku yang ngebuat hidupnya Marina makin sengsara. Dan pada akhirnya, Azuma ternyata bukan cuma korban, tapi juga pelaku. Jujur, setelah gue dibuat kaget dengan plot twist di episode 2, gue sama sekali tidak menyangka kalau bakal ada plot twist lagi di episode 5 ini. Dan lagi-lagi gue sangat bersyukur karena tidak pernah baca mangganya Takopi. Dari semua episode Takopi, episode kelima adalah episode yang paling gue suka. Plot twistnya Marina, tujuan awalnya Takopi, dan perubahan sifatnya Shizuka sukses ngebuat gue tidak bisa berkata-kata. Dan semua plot twist itu terasa mulus tanpa adanya hal yang dipaksakan sama sekali. Dari yang awalnya gue cuma pengen sliding Marina, lalu pengen juga sliding Shizuka, sampai pada akhirnya gue pengen sliding semua karakter yang ada di anime ini. Karena pada akhirnya mayoritas karakter di anime ini sama-sama salah dan sama-sama punya alasan untuk di sliding. Gue suka banget anime kayak gini, anime yang bisa mempermainkan perspektif gue sebagai penonton dan ngebuat gue mempertanyakan moral gue sendiri sebagai penonton. Hingga tiba waktunya episode 6 rilis, episode yang menjadi akhir dari perjalanan kita menonton anime bagus ini. Episode ini bisa dibilang merupakan jawaban atas pertanyaan kita semua mengenai siapa sebenarnya yang salah dan siapa yang benar. Siapa sebenarnya orang yang perlu kita sliding? Jawabannya ada di percakapan antara Azuma dan Takopi, di mana Takopi bingung kenapa bisa ada anak yang baik dan juga nakal di saat bersamaan. Lalu Azuma ngomong kalau manusia memang pada dasarnya mempunyai sifat baik dan juga sifat buruk. Dengan kata lain, semua karakter kita mempunyai masalahnya masing-masing, mempunyai sifat buruknya masing-masing, dan mempunyai sifat baiknya masing-masing. Tidak ada satupun dari mereka yang murni buruk ataupun murni baik. Mereka bisa jadi baik dan buruk di saat yang bersamaan. Sebuah pesan yang sangat dalam yang keluar dari mulut anak kelas 4 SD.
Hidup ini tidak soal hitam dan putih belaka, tidak cuma soal benar dan salah, tidak cuma soal baik dan buruk. Bukan berarti orang yang baik pasti sepenuhnya baik, dan tidak selamanya orang yang jahat sudah pasti seutuhnya jahat. Apapun itu, kita pada dasarnya masih sama-sama manusia, sebuah makhluk yang bisa menjadi sumber kebaikan dan juga keburukan di saat bersamaan. Hal inilah yang gagal Takopi pahami selama 5 episode pertama, dan inilah yang menurut gua menjadi dosa utamanya Takopi. Takopi di episode 1 dan episode 5 mencoba memaksakan definisi kebahagiaan menurut dirinya. Dia memaksakan kebahagiaan yang dia ketahui kepada Shizuka, Marina, dan juga Azuma, tanpa memahami kalau ngebuat orang lain bahagia tidak hanya sekedar mengajak mereka bermain bersama. Hasilnya, kebahagiaan yang coba Takopi paksakan kepada mereka justru berubah menjadi racun yang ngebuat hidup para karakter kita semakin berantakan. Shizuka malah jadi psikopat, Marina malah ngeanuin emahnya, dan Azuma malah jadi dongo. Masuk ke episode 6 ini, Takopi akhirnya sadar akan kesalahannya selama ini, dan dia sampai pada satu kesimpulan yang kita semua rasakan tepat setelah menonton episode terakhir Takopi, yaitu perasaan bingung atas ketidaktahuan kita untuk memahami ending anime ini. Sama seperti lirik pertama yang muncul di lagu ending episode ini, yaitu Wakanai yo gomen ne. Aku tidak tahu, maafkan aku. Terkadang, tidak semua masalah bisa kita ketahui solusinya. Terkadang ada masalah yang bisa selesai meskipun kita tidak tahu jawabannya. Meskipun yang bisa kita lakukan hanyalah menangis. Tapi, kalau dengan menangis bisa meringankan beban tersebut, maka tidak ada salahnya untuk terus menangis. Menangislah seperti Shizuka dan Takopi, menangislah seperti Shizuka dan Marina. Karena mungkin yang kita butuhkan hanyalah teman untuk berbagi kesedihan, sebelum akhirnya kita bisa bangkit kembali menjalani hidup ini. 1000 jempol gua berikan untuk anime Takopi no Genzai. Sudah sangat lama sejak terakhir kali gua seniat ini nonton anime, dan hanya butuh 6 episode untuk ngebuat Takopi jadi salah satu anime terbaik yang pernah gua tonton. Mumpung gue lagi suka banget sama anime ini, gue bakal bikin beberapa konten lagi yang topiknya masih seputaran Takopi. Gue bakalan ngebuat konten kata mereka untuk mencari tahu apa kekurangan anime Takopi dari kacamata orang lain. Gue bakalan ngebuat konten PBW buat ngomongin impresi setelah nonton Takopi. Dan tentu saja gue bakal ngebuat konten di terkecil untuk ngebahas semua detail menarik di anime ini. Sebelum episode 6-nya rilis, gue udah maraton episode 1 sampai episode 5-nya Takopi, dan gue udah catat banyak sekali scene yang menurut gue penting. Satu hal yang pasti, animenya Takopi punya banyak banget detail keren yang pasti tidak banyak dari kalian sadari. Bahkan mayoritas plot yang terjadi di episode belakangan rata-rata sudah sempat disinggung di episode awal, alias foreshadow di anime ini mulus banget. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai di titik ini, dan jangan lupa untuk entahlah ya, tidak tahu. Bye bye.